Fiat Justisia Ruat Kelo. Sekalipun langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah, merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tujuan untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hukum pada dasarnya adalah seperangkat peraturan yang dibuat dan diberlakukan oleh suatu negara atau masyarakat tertentu melalui lembaga-lembaga sosial atau pemerintahan untuk mengatur tindakan para anggotanya. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dan sorotan. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara hukum berkomitmen untuk menegakkan hukum dan berkeadilan. Namun di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, seperti korupsi, Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. diskriminasi, Kesulitan mencari pekerjaan masih dirasakan banyak warga di Jawa Timur, terutama karena persyaratan rekrutmen yang dianggap tidak adil dan cenderung diskriminatif. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerbitkan surat edaran larangan diskriminasi usia dalam lowongan kerja bagi calon tenaga kerja di seluruh wilayah Jawa Timur. Badan Pusat Statistik mencatat sejumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Menunjukkan jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebab utamanya adalah pertambahan angkatan kerja lebih cepat dari penyerapannya. Di saat yang sama, muncul fenomena baru, di mana para pekerja di Indonesia termasuk di Jawa Timur mengalami diskriminasi usia dalam lowongan pekerjaan. Tak sedikit para pencari kerja yang berusia produktif kesulitan mencari pekerjaan akibat batas maksimal usia yang sering diterapkan oleh penyedia lowongan kerja. Padahal selain usia, penyerapan tenaga kerja harus berdasarkan kemampuan dan kompetensi dari pelamar. dan kurangnya kepercayaan masyarakat. Sementara itu, dampak dugaan penyelewengan dana aksi cepat tanggap atau ACT membuat kepercayaan masyarakat terhadap ACT Banten menurun. Banyak donatur menahan donasi hingga tertundanya sejumlah kerjasama dengan pihak lain.
Aksi cepat tanggap sedang diguncang isu dugaan penyimpangan dana donasi. Kasus ini rupanya berdampak terhadap donasi ke aksi cepat tanggap ACT di Provinsi Banten. Sejumlah donatur memilih untuk menunda donasi, hingga pihak yang sebelumnya berkolaborasi dengan ACT memilih menahan diri sambil melihat perkembangan dugaan kasus penyelewengan dana di ACT Pusat. Head of Area ACT Banten, Faiz Komarudin mengatakan, saat ini jumlah donasi berkurang. Bahkan, hewan kurban baru 30 ekor kambing, padahal tahun lalu tembus 109 ekor. Realitas penegakan hukum seperti itu niscaya akan melukai hati rakyat kecil, yang khususnya akan menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia merupakan bagian penting dan upaya keadilan dan ketertiban sebagai negara hukum. Indonesia dituntut untuk menegakkan hukum. Namun pada kenyataannya penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum menurut beberapa ahli. Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari badan tersebut. Sedangkan menurut Lauren C. M. Friedman, yaitu semua sistem hukum terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem badan hukum, subsistem struktural hukum, dan subsistem budaya hukum. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang mengatur perilaku manusia dan hubungan antara individu dalam masyarakat. 2. Struktur hukum merujuk pada organisasi dan aparat penegak hukum yang menjalankan dan menegakkan hukum. 3. Subsistem budaya hukum, yaitu mencakup nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap hukum, serta bagaimana hukum itu dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adalah 1. Sistem peradilan dianggap rendah independensi dan adil. 2. Dokumentasi hukum yang tidak memadai yang mencerminkan keadilan sosial, pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. 3. Ketidaksepakatan penuntutan. 4. Masih ada intervensi hukum. 5. Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat. 6. Kurangnya kontrol komprehensif atas penegakan hukum. 7. Tingkat keahlian aparat penegak hukum tidak merata. 8. Proses pembentukan hukum yang condong pada kepentingan orang-orang yang berkuasa, bukan mereka yang membutuhkan. Dapat dikatakan bahwa keadilan adalah tujuan universal yang utama. Keadilan merupakan konsep yang abstrak, tetapi konsep keadilan mencakup perlindungan hak, kesetaraan, pentingnya berdiri di depan hukum, dan prinsip proporsi antara kepentingan individu dan masyarakat. Pancasila merupakan dasar pemikiran pembangunan hukum di Indonesia. Nilai-nilai inti tersebut meliputi 1. Hukum bukan hanya tentang perlindungan dan pemerintahan. 2. Hukum mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukanlah satu-satunya tujuan, namun persyaratan tertentu dari undang-undang. 3. Hukum berasal dari rakyat dan termasuk sifat kerakyatan. 4. Hukum adalah ekspresi moral dan moral yang tinggi, baik dalam bentuk peraturan maupun dalam pelaksanaannya, seperti yang diajarkan dalam ajaran agama dan adat istiadat masyarakat kita. Penegakan hukum yang berkeadilan berarti proses penerapan hukum yang adil dan tidak memihak.
memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum, tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang efektif untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan karena untuk mewujudkan keadilan sosial, mencegah disintegrasi bangsa, membangun kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Adapun contoh penerapan penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu 1. Pemberian vonis yang adil. Merasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 2. Penyelesaian kasus korupsi. Kita sepakat bahwa korupsi adalah sumber masalah yang menyebabkan Indonesia sulit maju dan tidak akan pernah maju sama sekali. Mengapa korupsi tumbuh subur di negara kita? Karena memang undang-undang korupsi itu memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Lalu bagaimana cara yang efektif supaya korupsi itu bisa diberantas? Maka undang-undang korupsi harus berisikan yang pertama, penindakan. Yang kedua, pencegahan. Apa itu penindakan? Yang pertama, sanksinya harus hukuman mati, titik. Jadi tidak ada lagi embel-embel, minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya koruptor itu jika melakukan korupsi akan berpikir 1000 kali. 3. Penegakan hukum lalu lintas. Wah, Pak. Jangan berhenti di garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. 4. Perlindungan hak anak. Kami anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, berhak hidup aman, berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, berhak memiliki waktu dan ruang untuk bermain, berhak didengar. Harapan penegakan hukum di Indonesia mencakup terwujudnya sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif, serta mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum. 2. Memperkuat independensi lembaga penegak hukum serta mencegah terjadinya intervensi dari pihak yang berkuasa. 3. Pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan adil sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itulah tadi pembahasan tentang dinamika dan tantangan yang berkeadilan di Indonesia. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli
dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.